Shalom warga kerajaan. Kali ini saya berkolaborasi dengan seorang pemain keyboard yang luar biasa, masih muda, ganteng, dan sepertinya saat ini dia belum punya pacar. Nah, dia adalah seorang pelayan Tuhan, anak pendeta, dan sementara dalam proses menyelesaikan S2 teologi. Namanya Michael Asvin, atau biasa dipanggil Mika. Nah, ketika saya pertama kali bertemu dengan dia, ketika dia baru pertama kali datang ke kota Makassar, permainan keyboardnya itu masih di bawah standar. Tetapi karena ketekunannya, dia terus berlatih, kesetiaannya melayani Tuhan. Kemudian Tuhan tambahkan skillnya, dan sekarang dia menjadi seorang yang termasuk salah satu pemain keyboard terbaik di kota Mamasa. Nah, sekarang dia kembali ke kampung halamannya, membantu orang tuanya di sana dalam pelayanan. Nah, lagu yang tadi dimainkan oleh Mika berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Lagu dari Kidung Jemaat nomor 410. Lagu ini mengisahkan jika Tuhan yang memimpin langkah-langkah hidup kita, maka kita akan merasakan ketenangan. Mengapa seringkali kita tidak tenang? Ada banyak faktor, misalnya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Ada masalah yang mengejar kehidupan kita, yang misalnya masalah keluarga, anak sakit, hutang, dan yang lain-lain. Atau karena kita mendengar berita-berita yang buruk yang kita lihat di televisi, kita membaca, kita mendengar politik, ekonomi yang bergejolak, kejahatan yang banyak merajalela, pandemi dan penyakit yang menular dan lain-lain. Sebenarnya semua ini merupakan keadaan atau situasi yang berada di luar kita. Dan ketika kita izinkan masuk, maka keadaan atau situasi itu akan mengacaukan kehidupan kita, sehingga meninggalkan jejak ketidaktenangan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana mengatasi akan hal ini? Bagaimana agar hati kita bisa tenang di tengah badai yang bergejolak? Yang pertama, miliki kepastian hidup, di mana kita bisa berlari dan berlindung mencari pertolongan ketika ada masalah. Mazmur 55 ayat 5 dan 6 berkata, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Nah, Mazmur 55 ayat 9 berkata, aku akan mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai.
Kepada siapa kita akan berlari? Manusia tidak bisa menolong kita. Tapi ada satu-satunya jalan. Pemazmur mengatakan bahwa dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dan satu-satunya tempat perlindungan kita adalah Allah. Dialah kepastian hidup kita. Dia yang bisa diandalkan. Karena itu serahkan hidupmu. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan Ia yang akan memegang tanganmu dan memelukmu serta memberikan ketenangan jiwa. Hal yang kedua adalah jangan izinkan masalah, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan teman-temannya menguasai pikiranmu. Ketenangan hati sebenarnya adalah ketenangan pikiran. Nah, ada 3 tingkatan hati menurut orang Yahudi. Yang pertama hati jasmani, kafet, tempat pembersihan darah dan produksi albumin di situ. Yang kedua hati perasaan atau jantung, lev. Dan yang ketiga hati pikiran, pneuma. Di sini letak peperangan terbesar dalam hidup kita. Disinilah kita bisa menata taman pikiran kita menjadi indah atau menjadi hutan rimba yang liar. Disinilah kita menggenapi kehendak Allah atau memberontak kepadanya. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kata tenang dalam bahasa Ibrani adalah duimiyah. Kata duimiyah ini artinya aku menyerahkan sepenuhnya kehidupanku kepada Tuhan. Dan Ia akan bertindak dan aku akan diam dan melihat perbuatannya yang dahsyat. Jadi jangan biarkan apapun itu menggoyahkan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Isilah pikiranmu dan penuhilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Dan biarkan firman itu menguasai pikiranmu. Nah, yang ketiga, teruslah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Dialah penguasa alam semesta ini. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia yang meneduhkan air yang bergelora, badai yang menerjang ketika perahu Tuhan Yesus dan para murid bertolak ke seberang dan kemudian Yesus tertidur di buritan. Saat itu badai dan gelombang menerjang dan para murid-murid sudah berusaha dan mereka mengangkat tangan tidak mampu untuk mengatasi, tapi mereka membangunkan Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata, Markus 4 ayat 39 sampai 40 berkata, Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketika hatimu gundah gulana, gelisah, tidak tenang, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Dia yang pegang kendali atas kehidupanmu. Ia juga yang memberikan damai sejahtera kepada umatnya. Damai sejahtera berarti tetap tinggal tenang walau di tengah situasi badai yang bergelora. Seperti seekor burung yang bernyanyi riang walau angin badai sedang bergelora di sekitarnya. Nah, ketenangan jiwa harus kita miliki agar supaya kita dapat berjalan dengan kuat dalam kehidupan ini. Kita bisa hidup dalam kesetiaan, dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Yang terakhir supaya kita dapat berdoa. Karena itu warga kerajaan, kita harus yang pertama percaya kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, kuasai pikiranmu dengan firman Tuhan. Dan jangan izinkanlah hal-hal yang di luar jangkauanmu yang ada di sekitarmu mempengaruhi kehidupanmu, mempengaruhi iman percayamu, mempengaruhi apa yang ada di dalammu. Yang ketiga, teruslah hidup percaya kepada Yesus Tuhan yang meneduhkan badai serta memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat melakukan kehendak Allah. Jadilah tenang dalam nama Tuhan Yesus. Amin.